Inuai adalah nama desa di Kecamatan Pasi Barat, Bolaang Mondo, Sulawesi Utara, Indonesia. Masyarakatnya mayoritas didominasi oleh suku Mongondo yang merupakan salah satu etnis yang ada di Indonesia. Dahulu kala, suku ini memiliki kerajaan bernama Bolaang Mongondo, yang kemudian pada tahun 1958 secara resmi bergabung ke dalam Indonesia, yang kemudian menjadi Kabupaten Bolaang Mongondo. Miran Pobela merupakan salah satu warga di desa Inuai yang sehari-hari tinggal di sebuah rumah sederhana bersama anak laki-lakinya dan serta putri kecilnya yang masih berusia 5 tahun, sementara istrinya telah tiada semenjak 2 tahun lalu. Miran yang sehari-hari bekerja hanya mengelola kebun, mampu membesarkan kedua anaknya dengan kasih sayang, sekalipun semua serba dalam keterbatasan dan kesederhanaan. Sementara itu, tepat di samping rumahnya, tinggallah seorang pria bernama Jemi Tambanua, seorang pria berusia 43 tahun yang tinggal seorang diri di rumahnya yang juga sangat sederhana. Jemi dan Miran sehari-hari berhubungan sangat baik. Bahkan, Jemi tak sungkan lagi jika hanya datang ke rumah Miran untuk sekedar ngopi dan berbincang-bincang. Tak jarang pula, ia meminta pada Miran untuk diputarkan lagu kesukaannya. Miran, yang memang gemar memutar musik, tentu sama sekali tak keberatan. Ia justru merasa senang, ada teman ngobrol sambil ngopi-ngopi santai, ditemani musik kegemaran mereka. Mereka sudah selayaknya keluarga yang saling menjaga, saling berbagi. Begitupun dengan putri kecil Miran yang bernama Manda Pobela ini. Ia juga sangat akrab dengan Paman Jem. Begitu ia biasa memanggil Jemi Tambanua, si tetangga. Ia juga sudah terbiasa bermain di rumah para tetangga, termasuk di rumah Jemi ini. Pada suatu malam, tepatnya pada Minggu 12 Februari 2023, desa yang biasanya adem ayem menjadi sedikit terusik ketika Miran Pobela melaporkan pada pemerintah desa setempat atau sangadi setempat bahwa putrinya Manda Pobela yang berusia 5 tahun tak kunjung pulang usai berpamitan membeli jajan ke warung yang tak jauh dari rumah mereka. Begini ceritanya. Hari itu, Minggu 12 Februari, sekitar pukul 18.00 waktu setempat. Si kecil Manda meminta uang pada sang ayah untuk membeli jajan di warung yang tak jauh dari rumah mereka. Ketika itu, Miran hanya memberikan uang Rp1.000 saja kepada Manda. Usai menerima uang, dengan ceria, Manda segera pergi keluar bermaksud pergi ke warung untuk membeli jajanan yang ia inginkan. Sekira pukul 20.30, Miran yang merasa lapar bermaksud ingin memasak mie instan. Tapi sayangnya, ternyata persediaan mie di dapur mereka pun habis. Bersamaan dengan itu, Miran ingat jika putri kecilnya pun belum pulang. Dengan bergegas, ia lantas berniat pergi ke warung untuk membeli mie sekalian akan menjemput Manda yang awalnya ia kira masih bermain di warung usai membeli jajan. Setiba di warung, Miran lantas bertanya pada si penjaga warung tentang Manda. Apakah tadi sempat datang membeli jajan di sana? Menurut penuturan ibu warung, putri bungsu Miran itu sempat beberapa kali datang membeli jajan dengan pecahan uang yang berbeda-beda, yakni 2 ribuan, 5 ribuan, dan yang terakhir Manda membawa uang Rp12.000. Hal ini tentu saja membuat Miran sang ayah keheranan. Ia bingung dari mana putrinya mendapatkan uang untuk jajan berkali-kali itu. Padahal dirinya hanya memberikan uang Rp1.000 saja pada si anak. Saat dalam kebingungan, beruntungnya si ibu warung mengatakan bahwa ia sempat bertanya pada Manda siapa yang memberikan uang itu padanya. Kepada si ibu warung, Manda mengatakan itu pemberian Paman Jem, tetangga samping rumah. Miran yang mendengar ini tak merasa curiga. Awalnya ia pikir, ya sudah, paling putrinya itu masih main di rumah sebelah seperti biasa. Begitu kira-kira ucap si ayah dalam hatinya.
Namun, setelah ditunggu-tunggu, sang anak tak kunjung pulang juga. Rumah Jamie Tambanua pun, si tetangga, tampak sepi. Kala itu, Miran belum merasa curiga pada si tetangga. Hingga malam sekitar pukul 22.00, Miran dan keluarga yang semakin merasa resah memutuskan untuk segera melaporkan pada pemerintah desa setempat terkait sang anak yang menghilang. Yang kemudian laporan itu diteruskan ke pihak Babinsa oleh pihak desa. Malam itu juga, Miran dengan dibantu Babinsa, pemerintah desa setempat, dan warga sekitar mencoba melakukan pencarian di rumah-rumah warga dan dengan memeriksa area sekitar yang terdekat. Namun, hingga tengah malam usaha pencarian itu belum membuahkan hasil juga. Hingga tiba keesokan harinya sekitar pukul 3 dini hari, warga mulai bergerak mendatangi rumah Jamie, tetangga dekat rumah Miran yang sebelumnya disebutkan oleh si pemilik warung sebagai orang yang telah memberikan uang untuk manda jajan. Hanya saja, ketika diperiksa, rupanya rumah itu sudah dalam keadaan kosong, lampu rumah pun mati. Seorang warga mengatakan bahwa Jamie sepertinya sudah tak tampak lagi di rumahnya sejak sekitar pukul 7 malam kemarin. Merasa semakin curiga, warga bersama petugas mencoba memeriksa bagian dalam rumah itu. Beruntungnya, kali ini petunjuk mulai ditemukan. Di lantai rumah ditemukan bungkus bekas jajanan yang sempat dibeli oleh Manda di warung dan terdapat bercak noda darah yang tampak masih baru disprei. Berawal dari sinilah kecurigaan bahwa kemungkinan telah terjadi sesuatu pada Manda menguat. Dan dugaan bahwa Jamie telah membawa pergi Manda semakin menguat pula. Sejak hari itu, petugas dari Polres Kota Mobagu bersama Babinsa dibantu oleh pemerintah desa setempat dan warga terus melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap hilangnya Manda Pobela. Tiba pada Kamis 16 Februari 2023 atau 4 hari setelah Manda Pobela dikabarkan hilang, akhirnya bocah itu berhasil ditemukan, hanya saja sudah dalam keadaan tak lagi bernyawa. Hari itu, Kamis 16 Februari 2023, siang hari sekitar pukul 11.45, beberapa warga yang sedang membantu melakukan pencarian dengan mengendarai sepeda motor sempat mencium bau yang menyengat saat melintas di area perkebunan Ponopiaan yang berada di Jalan Trans, Desa Ikarat, Kecamatan Dumogak, Kabupaten Bulaan, Mongondo. Dari adanya bau yang menyengat ini, warga tersebut lantas berhenti mencoba mencari sumber bau. Dari sinilah sosok Manda ditemukan dalam kondisi yang sudah memprihatinkan. Tak tertutup sehelai benang pun dan kaki sebelah kirinya sudah tak lagi ada di tempatnya. Saat itu juga, warga tersebut segera menghubungi kepala desa beserta Babinsa setempat untuk meminta bantuan evakuasi. Sekitar pukul 12.00, Babinsa dari Koramil Dumoga tiba di TKP. Mereka kemudian langsung melakukan pengamanan jenazah sambil menunggu tim Inafis Polres Kota Mobagu tiba. Pukul 13.30 waktu setempat, tim Inafis tiba di TKP segera melaksanakan identifikasi. Lalu, sekitar pukul 14.15, identifikasi selesai dilakukan. Selanjutnya, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Manado guna dilakukan otopsi. Dari pemeriksaan awal, diyakini bahwa sepertinya bocah itu sempat diperkaos sesaat seusai dihabisi. Sebelum akhirnya, ia dibawa keluar desa dan ditinggalkannya di area perkebunan kosong di Desa Ikarat, tempat ia terakhir kali ditemukan. Sementara itu, jejak Jamie Tambanua telah berhasil diendus. Ia akhirnya berhasil diringkus di sebuah kamar kos di Toli-Toli, Sulawesi Tengah pada Rabu, 15 Februari oleh petugas dari Polsek setempat. Untuk selanjutnya, ia dijemput oleh petugas dari Polres Kota Mobagu
untuk dibawa kembali ke Belmont. Saat dalam kendaraan polisi inilah, Jamie, si tersangka, terus berbicara dan berteriak. Dengan wajah tanpa penyesalan, ia tegas mengakui perbuatannya. Mengatakan pada polisi yang bersamanya, ia ingin dihukum mati saja. Jangan hanya hukuman seumur hidup. Ia juga berkata bahwa ia sudah sangat stres dan kesal pada Miran, ayah dari Manda. Karena menurutnya, setiap hari Miran selalu memutar musik dengan volume yang sangat keras di rumahnya. Mana bagi mati memang ada buang. Tabuang. Yang ada hati mana? Kita suka stres kita. Stres Butuh TP kuat-kuat TP papa. oh tetangga ini. Iya. Oh betul. Tartar TP kuat sekali. Udah mengganggu dah. Mengganggu. Mana boleh begitu. Berhubung rumah Jamie berada tepat di samping rumah Miran, karenanya ia merasa sangat terganggu dengan suara musik keras itu. Dari keterangan Jamie pula, ia menghabisi anak tetangganya itu pada Minggu malam, sekitar pukul 18.45 waktu setempat di rumahnya, usai memberikan uang pancingan untuk membeli jajan pada Manda. Lebih lanjut, Jamie mengatakan, setelah bocah itu beberapa kali membeli jajan, Jamie memintanya masuk ke rumahnya, dan saat itulah, dengan tanpa perasaan, ia nyekek bocah itu hingga tak bergerak lagi. Menurutnya, darah yang ada di spraynya berasal dari hidung Manda akibat ulahnya pula. Tak cukup sampai di situ. Usai dipastikan benar-benar sudah tak bernyawa, Jamie yang bak sudah kerasukan jasad malang itu diperkaosnya. Usai melakukan semua aksinya, lantas dimasukkannya tubuh kecil itu ke dalam karung, lalu dimasukkan ke dalam tas, dan diangkutnya dengan sepeda motor. Ia sempat membawanya ke beberapa lokasi, bermaksud mencari area yang menurutnya aman untuk menghilangkan jejak. Dan setelah cukup lama berkeliling, akhirnya jasad itu ditinggalkannya di semak-semak area perkebunan lepas di Jalan Trans, Desa Ikarat, Kecamatan Dumoga. Selanjutnya, ia bergegas pergi, meninggalkan lokasi, kabur, menuju ke Gorontalo. Dan menurutnya, ia sempat menginap 1 malam di sana. Barulah, keesokan harinya, ia menuju ke Toli-Toli, Sulawesi Tengah untuk bersembunyi. Kepada petugas, Jamie mengakui semua perbuatannya. Sementara alasan atau motif yang diucapkan oleh Jamie ini disangkal oleh pihak keluarga Manda. Menurut sang ayah, justru Jamie yang sering datang ke rumahnya meminta pada Miran supaya diputarkan musik kesukaannya. Biasanya kami mengobrol sambil mendengarkan musik dan ngopi. Bisa-bisanya dia beralasan seperti itu. Jika benar ada masalah dengan saya, kenapa harus anak saya yang masih kecil yang tak berdosa yang harus jadi sasarannya? Ketika petugas bertanya tentang kaki kiri Manda yang tak ada saat jasadnya ditemukan, Jamie dengan tenang mengatakan jika dirinya tidak tahu tentang hal itu. Dalam hal ini, petugas menyatakan jika dilihat dari kondisinya sepertinya itu merupakan ulah hewan buas, mengingat lokasi penemuannya di perkebunan lepas yang memang masih banyak dihuni oleh hewan liar. Jamie Tambanua, pria berusia 43 tahun ini, akan dikenakan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak atau kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan. Boloku semua, berhati-hatilah dan tetap waspadalah. Terus awasi anak-anak kita, karena kejahatan terkadang justru dilakukan oleh orang-orang terdekat kita. Terima kasih waktu kalian. See you, jaga diri.